Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Mulai hari ini ibadah diadakan 4 kali, setengah 7 pagi, jam 9, jam 11 itu yang baru, dan jam 5 sore. Puji Tuhan, ibadah jam 11 sudah dimulai tadi dan cukup banyak yang hadir. Jadi saya juga minta saudara memberitahukan kepada rekan-rekan yang lain, saudara juga bisa hadir dalam 4 ibadah yang bisa dipilih jamnya itu. Baik, sore ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Time to Level Up. Waktunya untuk naik level. Saudara-saudara, Richard Goodell dikenal sebagai seorang petugas kebersihan dari sebuah sekolah umum dari negara bagian Indiana di Amerika Serikat. Dia orang sederhana, bahkan belum pernah naik pesawat terbang. Ya, petugas kebersihan, gajinya pun kecil. Tapi tahun ini 2024, dia mencoba peruntungan ikut lomba pencarian bakat American Got Talent. Umurnya udah gak kecil, 55 tahun saudara. Dan lagu yang dia kumandangkan adalah Don't Stop Believing. Jangan berhenti untuk percaya. Itu lagu pada waktu di audisi. Dari tampilannya kurang meyakinkan. Tapi pada waktu dia menyanyi, bukan hanya peserta, juri pun terkesima melihat lagu yang dia kumandangkan. Mari kita lihat video klip ini. Just a small town girl living in a lonely world. What? She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. Ya, selanjutnya lihat saja di YouTube ya saudara. Nah, setelah menyanyikan lagu ini dalam audisi dan juga dalam babak berikutnya, dia akhirnya menjadi juara pertama American Got Talent pada tahun ini dan mendapatkan hadiah 1 juta US dollar, lebih dari 15 miliar rupiah. Saudara-saudara, dia dari orang yang tidak dikenal, nobody become somebody. From zero to hero. Sebetulnya Richard Goodell ini tahu dia punya talenta yang Tuhan berikan. Karena itulah dia menjadi anggota paduan suara di gereja lokalnya. Dan kadang-kadang kalau ada acara di sekolah, dia suka menyumbang lagu. Tapi tahun ini dia berani melangkah mengikuti event yang besar, American Got Talent. Dan dia menang. Saya percaya, it's time to level up. Ini waktunya untuk kita meningkatkan kapasitas kita sehingga perkara-perkara yang jauh lebih besar Tuhan bisa percayakan kepada kita. Nah, salah satu tokoh Alkitab yang semula tidak dikenal, namanya Abram, adalah orang yang mengikuti pimpinan Tuhan. Sehingga akhirnya sekarang dia menjadi teladan bagi kita bahkan lama setelah dia meninggal dunia. Dan orang mengenalnya sebagai Abraham, bapa orang beriman. Apa keteladanan yang kita harus tiru daripada dia soal level up ini? Yang pertama, kita baca Kejadian 12 ayat 1-3 yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3 baca dengan keras. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abraham itu bukan pendeta, bukan penginjil. Dia pengusaha, saudara.
tapi punya kerohanian yang baik. Karena apa? Di ayat 1 dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Dia bisa mendengar suara Tuhan. Dia peka waktu Tuhan memberi petunjuk kepada dia. Apakah kita bisa dengar suara Tuhan? Suara Tuhan yang mungkin diberikan audible di telinga kita, atau sesuatu yang Tuhan taruh di dalam impresi hati kita, atau suara Tuhan yang lebih umum yang kita bisa baca dalam Alkitab menjadi rema yang menggerakkan kita untuk melakukan kehendaknya. Ada ungkapan berkata nearness is likeness, atau closeness is likeness. Semakin kita dekat, semakin kita serupa, mirip dengan apa yang kita dekati itu. Abraham hidup dekat dengan Tuhan. Dia bisa mendengar suara Tuhan. Akhirnya karakternya pun diubah menjadi lebih mirip seperti Tuhan. Abraham tinggal di Ur Kasdim, negeri kafir. Maka Tuhan berkata, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Sebelum Tuhan bisa memberkati kita, bukan hanya secara jasmani, tapi terutama secara rohani, kita harus memisahkan diri dari lingkungan kafir. Kita harus keluar daripada Ur Kasdim, keluar daripada Sodom, keluar daripada hal-hal yang sifatnya duniawi. Tinggalkan lingkungan kafir, tinggalkan cara hidup orang berdosa. Barulah Tuhan akan memberkati kita. Banyak orang Kristen kalau di gereja saleh, di luar gereja salah. Di gereja alim, di luar gereja lalim. Di gereja berdoa, di luar gereja berdosa. Di gereja nyanyi puji Tuhan, angkat tangan penuh perasaan. Kalau lagi dagang, nipu orang juga dengan penuh perasaan. Ada orang ngakunya Kristen, utang kagak mau bayar. Judi online gak pernah berhenti. Tuhan bilang, tinggalkan sifat itu. Bertobat, hidup benar, supaya karakter kita diubah menjadi seperti Kristus. Keluar, tinggalkan Ur Kasdim. Pergilah ke tanah perjanjian yang aku berikan kepadamu. Saudara, kita harus keluar dari zona nyaman dan masuk pada zona iman. Baru kita akan mengalami peningkatan dalam segala hal. Saya percaya ini, taat mendatangkan berkat. Tidak taat mengundang kutuk di dalam kehidupan kita. Orang Israel karena tidak taat berputar-putar 40 tahun di padang pasir sampai mati semuanya. Tetapi pada waktu Petrus yang sudah gagal menjala ikan sepanjang malam, taat kepada perintah Tuhan untuk menebarkan jala, maka dia mendapatkan ikan berkat dalam jumlah yang sangat besar. Apa yang Tuhan minta daripada kita? Ketaatan ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita. Saya ingat saudara-saudara, adik saya Christian, adik yang paling kecil, ini sudah lama kejadiannya. Setelah lulus SMA, dia disuruh oleh ayah saya pergi ke sekolah. Minta surat keterangan karena ada tawaran beasiswa sekolah di Belanda yang dia baca di koran. Nah, adik saya itu nggak mau, saudara-saudara. Kenapa? Kabogoh di Tasik begitu. Belanda jauh. Nggak mau, jadi rame tuh. Tapi akhirnya sambil kesel-kesel ya tetaplah dia ke sekolah. Daripada dimarahin begitu. Nah, kebetulan waktu di sekolah, dia datang sama kepala sekolah, Pak minta surat keterangan, saya minta untuk dapat program beasiswa dari Belanda. Dia bilang gini, ngapain jauh-jauh ke Belanda? Nih, ada beasiswa gratis untuk 1 orang murid dari sekolah kita. Kemana Pak? Universitas Parahyangan Bandung. Beasiswa loh sampai lulus. Sebetulnya mau bukan buat kamu ini teh. Buat juara kelas, tapi kan aduh udah libur nih. Udah gak tahu pada kemana. Zaman dulu belum ada handphone. Dan besok adalah hari pendaftaran terakhir. Daripada percuma kadaluarsa, udahlah buat kamu aja, gak usah ke Belanda lah. Ngebanding Bandung. Dia pikir boleh juga daripada ke Belanda, Bandung aja.
saudara. Tasik Bandung kan dekat begitu. Maka akhirnya kagak jadi itu niatan ke Belanda. Dia apply ke Universitas Parahyangan. 4 tahun sekolah gratis. Tiap semester dapat uang saku. Ini zaman dulu, zaman sekarang mungkin gak ada yang begitu saudara. Bahkan adik saya itu kemudian melanjutkan studi S2-nya. Ambil master management di Universitas Parahyangan tersebut. Dari sini saya melihat bahwa apa yang kita rencanakan sebagai manusia, baik anak, baik orang tua, semua kita belum tentu kejadian. Tetapi kalau kita taat saja, itu jalannya Tuhan untuk menentukan kita masuk ke arah perkara terbaik yang Tuhan berikan. Good is not always God's will, but God's will is always good. Yang baik belum tentu kehendak Tuhan, tapi kehendak Tuhan pasti yang terbaik. Siapa yang percaya? Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Makanya kita perlu taat di dalam kehidupan ini supaya berkat Allah dicurahkan. Jadi sebagai orang Kristen, kalau kita mau Tuhan mengangkat kita, level up, menjadi kepala bukan menjadi ekor, tetap naik tidak turun. Kita harus meningkatkan ketaatan kita kepada apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Aku taat, aku nurut, berkat Tuhan dicurahkan. Yang kedua, untuk kita mengalami kemajuan secara rohani, berkat secara jasmania, tingkatkanlah ketangguhan. Ayat 3 tadi berkata, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Tuhan kan janji, aku akan memberkati engkau. Engkau jadi bangsa yang besar. Namamu akan masyhur. Wow, senang kan? Tapi Tuhan juga kemudian ngomong, orang yang memberkati kamu, aku berkati. Tapi ingat loh, orang yang mengutuk kamu, aku juga akan kutuk. Artinya apa? Tuhan memberitahu, ketika engkau menerima janji Tuhan yang indah, selalu akan ada orang yang tidak suka, yang bukan hanya membenci, ngomongin negatif, tapi juga bisa mengutuki kamu. Tapi selama engkau berjalan di dalam kebenaran, orang yang mengutuki kamu, aku akan kutuk. Tapi orang yang memberkati kamu, aku akan berkati. Sebagai seorang pengusaha, Abraham mengalami berbagai kesulitan. Dia pernah mengalami masa kelaparan, sehingga dia pindah ke Mesir. Hampir-hampir saja istrinya diambil oleh Raja Mesir. Lot keponakannya mengambil jatah yang terbaik yang seharusnya dimiliki dulu oleh Abraham. Tetapi saudara, walaupun menghadapi kesulitan, ancaman, dikutuki orang, hatinya teguh, hatinya besar. Dia tetap memberkati orang yang mengutuki dia. Dan Tuhan yang datang sebagai pembelanya. Makanya dalam hidup ini kalau kita ingin maju dalam berbagai hal, jaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Hati mesti besar, hati mesti tangguh dalam menghadapi segala tantangan. Mendingan wajah preman tapi hati beriman, daripada wajah security tapi hati Hello Kitty. Kalau orang hatinya kecil gak bisa diberkati oleh Tuhan. Makanya ketangguhan itu menjadi sesuatu kemutlakan pada masa ini. Generasi masa kini disebut sebagai strawberry generation. Generasi strawberry, kenapa? Karena strawberry itu menarik, bagus, tapi ketika ditekan, hancur. Ada banyak generasi muda sekarang penampilannya boleh, idenya kreatif. Pendidikannya juga cukup tinggi dibandingkan dengan orang tuanya. Tapi ketika mengalami stres, tekanan, rapuh, gampang menyerah, gampang kecewa. Saudara-saudara, mungkin salah satu penyebabnya karena orang tua terlalu memanjakan. Kalau dulu orang ingin mendapatkan sesuatu, mesti kerja keras, mesti nabung. Anak-anak sekarang karena orang tuanya sudah kaya, minta apapun disediakan langsung. Nggak ada pergumulannya. Saudara, kalau engkau merindukan sesuatu belum dapat, bagus. Supaya saudara bisa doa, saudara bisa mengandalkan Tuhan. Kalau apa yang kau dapat, yang inginkan segera didapat. Kadang-kadang kita menggampangkan hal itu.
Akibatnya strawberry generation mulai tumbuh. Nah, makanya generasi muda kita sekarang juga perlu dilatih memiliki resiliensi. Apa itu resiliensi? Daya lentur seperti pegas yang ketika ditekan itu akan mumbul kembali. Kalau saudara membawa bola kristal melemparkan ke bawah, hancur berkeping-keping. Tapi kalau saudara punya bola karet, bola basket, saudara lempar lebih keras, akan melejit lebih tinggi. Saya percaya ini waktunya untuk kita memiliki ketangguhan di dalam kehidupan kita. Zaman sekarang itu adalah masa yang penuh dengan kesulitan. Krisis global mengancam dunia. Perang dunia ketiga bisa di depan mata. Bencana alam makin hari makin sering terjadi. Perubahan iklim, ancaman kelaparan. Fasten your seat belt, kencangkan sabuk pengaman Anda. Dan saya mau bilang kalau engkau punya anak keturunan, anak-anak kita adalah anak-anak yang dilahirkan dalam badai. Anak-anak kita adalah anak-anak yang akan mengalami terpaan tofan yang sangat luar biasa. Jangan minta kehidupan yang mudah, minta hati yang tangguh. Seperti seorang petarung yang terus akan maju ketika tantangan datang. Itu yang membuat kita pada akhirnya berdiri kokoh menghadapi segala perkara. Saudara-saudara, karena itu di tengah situasi yang sulit, kita perlu beri kesempatan. Melalui kesulitan itu Tuhan mengajar sesuatu. Keuletan, ketangguhan. Sehingga akhirnya kita bisa menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Karena bukan masalahnya yang diangkat, kitanya dapat hikmat untuk mengatasi masalah tersebut. Kita lihat video klip berikut ini, ada seorang anak yang sengaja jalannya dihambat oleh orang tua. Gimana solusinya? Ya, kalau kita mengalami kesulitan, hambatan, jangan terus upayakan hal yang sama yang selalu gagal. Pikir, mungkin ada solusi yang lain yang kita bisa masuki sehingga kita bisa mengatasi semua itu. Bayi aja bisa, masa saudara mengalami masalah nangis, pengennya bunuh diri, putus asa. Saudara-saudara, dilatih. Ayahnya juga lihat, biarin aja anak mau nangis atau apa dan sebagainya. Supaya dia dilatih, punya ketangguhan menghadapi segala perkara. Saya membaca seorang yang bernama Olivier Bernard. Dia adalah atlet triathlon. Dan satu kali saudara-saudara, dia membuat model sepatu lari dengan selang air kecil di dalam solnya dan dia patenkan. Dan dia bilang kalau kita lari dengan sepatu ini sensasinya seperti lari di awan, on cloud. Lalu kemudian penemuan ini dia tawarkan ke Nike, perusahaan sepatu yang sangat terkenal, supaya dibuat mass production, produksi massa dijual. Tapi Nike menolak tawarannya. Enggak kami enggak mau beli apa yang kamu temukan. Mestinya dia kecewa, putus asa. Tidak, Olivier mencoba hal yang lain. Karena ditawarkan, ditolak. Dia berusaha membuat perusahaan sendiri. Home industry. Tapi kemudian dia mulai minta investor mulai bergabung bagi hasil. Salah satu yang kemudian bergabung adalah salah satu ikon daripada Nike, Roger Federer. Yang adalah juara tenis dunia. Dia keluar dari Nike dan dia mensupport perusahaan dari Olivier Bernard ini yang dinamakan perusahaan On atau On Cloud. Dan dia minta dibuatkan bukan cuma sepatu lari karena dia petenis, dia minta dibuatkan sepatu tenis dan dia rasa enak, saudara-saudara. Saudara tahu sekarang On Cloud diduga
Nilai dari perusahaannya 200 triliun rupiah. Dan dia menjadi pesaing utama daripada Nike, Adidas, dan merek-merek sepatu yang jauh lebih lama dan jauh lebih terkenal. Saudara, ada untungnya karena dia ditolak. Kalau diterima mah cuma dapat berapa kali saudara. Tapi gara-gara ditolak, gara-gara nggak enak ditolak itu. Tapi dia tidak pahit hati. Dia punya jiwa petarung dan dia menang. Saudara melamar kerjaan, ditolak, nggak apa-apa, lamar lagi, lamar lagi, lamar lagi. Saudara usaha, bisnis kelihatannya gagal. Hidup itu lebih berharga daripada uang yang kita pegang. Karena itu tetap berjuang terus sampai akhirnya beroleh kemenangan. It's time to level up. Ini waktunya untuk kita menaikkan kapasitas kita. Pertama, tingkatkan ketaatan. Yang kedua, tingkatkan ketangguhan kita dalam segala tantangan kehidupan. Itu yang membedakan antara orang besar dan orang kecil. Yang ketiga, saudara-saudara, tingkatkan pelayanan. Lihat ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Lihat ayat ini baik-baik. Mana yang lebih penting untuk saudara? Bagian kalimat awal atau bagian kalimat akhir? Kalimat awal berkata, aku akan memberkati engkau. Kalimat akhir berkata, dan engkau akan menjadi berkat. Mau diberkati atau mau jadi berkat? Siapa yang merasa bahwa kalimat yang lebih penting kalimat yang pertama? Siapa yang merasa kalimat yang lebih penting kalimat yang kedua? Yang gak angkat tangan ini maunya apa ya? Saudara-saudara, kita maunya kalimat pertama. Aku akan memberkati engkau. Engkau akan jadi bangsa yang besar. Namamu masyhur, followernya banyak. Subscribernya banyak. Kita ingin jadi orang-orang seperti itu. Tapi karena yang berfirman adalah Tuhan, Tuhan memberikan penekanan. Dan penekanan itu bukan kalimat pertama. Aku akan memberkati engkau. Tapi olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan kurang tertarik kepada orang yang egosentris. Berkati saya, berkati saya, berkati saya. Tuhan selalu tertarik kepada orang yang berkata, Tuhan jadikan aku berkat yang lebih besar bagi banyak orang. Karena Tuhan akan pakai kita jadi saluran. Dan kalau jadi saluran pasti akan dapat pertama kali berkatnya sebelum kita menyalurkan kepada orang lain, bukan? Makanya saya bilang jangan jadi Kristen sumur. Tapi jadi Kristen sungai. Kenapa sumur? Kalau dia dapat air hujan, dia tampung saja di dalam sumurnya. Dia tidak alirkan kemana-mana. Tapi kalau Kristen sungai, dia dapat aliran air, dia salurkan ke tempat yang lain. Kalau kita hanya berkata berkati saya butuh ini, saya butuh itu. Tuhan gak tertarik memberkati saudara. Tapi kalau engkau berkata Tuhan berkati saya, supaya keluargaku diberkati, supaya lingkunganku diberkati, supaya orang-orang diberkati. Tuhan mungkin lebih tertarik kepada orang yang doanya seperti itu. Saudara, Tuhan ingin memberkati kita supaya kita jadi saluran berkat bagi orang lain. Dan ingat ini, berkat terbesar bukan materi. Berkat terbesar adalah jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab saudara boleh menjadi orang yang paling kaya di dunia, mati masuk neraka buat apa? Tetapi kalau kita dijamin, barang siapa percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah ini berkat terbesar yang kita harus beritakan, sharingkan, bagikan kepada orang lain melalui penginjilan, melalui misi. Karena berkat terbesar yang bisa kita bagikan kepada semua orang adalah Kristus adalah jalan kehidupan, kebenaran. Kristus adalah jalan satu-satunya yang akan membuat engkau masuk ke dalam sorga. Saudara, karena itu mari kita menjangkau jiwa. Menjangkau rekan-rekan kita, termasuk
menjangkau pengusaha profesional seperti visi seorang yang bernama Demos Sakarian. Dia pendiri Full Gospel Businessman Fellowship International yang dimulai tahun 1952 di Amerika Serikat dan sekarang chapternya tersebar ke berbagai bangsa, ratusan bangsa di dunia. Kenapa Tuhan memakai Demos Sakarian? Dia pengusaha. Dia mengalami krisis-krisis juga dalam hidupnya. Tapi satu kali waktu dia doa, seperti Tuhan menunjukkan ada terang dari atas. Dan waktu para pria melihat ke atas, ada kebangunan rohani, ada berkat Tuhan yang luar biasa. Dan dia dapatkan remanya. Kalau para pria pengusaha kenal Yesus, mereka akan semangat, bergairah, dan mereka akan diberkati rohani ataupun jasmani. Dia mengumpulkan beberapa orang teman, mengadakan persekutuan pengusaha Kristen yang pertama. Lalu menyebar menjadi 2 tempat, 3 tempat, sekarang ribuan tempat di seluruh dunia. Saya hari Jumat yang lalu melayani konvensi nasional Full Gospel di Jakarta. Dan kelompok Full Gospel yang paling banyak itu di negara Indonesia. Hampir 800 chapter, saudara-saudara. Nah, saya mau bilang, kalau seorang pengusaha seperti Demos Sakarian rindu teman-temannya yang seprofesi dengan dia itu diselamatkan, bukankah kita juga seharusnya punya kerinduan yang sama? Kalau engkau pelajar, engkau harus rindu teman-temanmu pelajar diselamatkan. Kalau engkau mahasiswa, engkau harus rindu teman-temanmu mahasiswa diselamatkan. Kalau engkau ibu rumah tangga, engkau harus rindu teman-temanmu ibu rumah tangga yang lain diselamatkan. Kalau saudara adalah seorang bapa, seorang profesional, apapun profesi saudara, mari kita menangkan jiwa bagi Yesus. Apapun profesinya, jangan lupa misinya, membawa jiwa bagi Yesus. Dan tahukah saudara, Indonesia tahun-tahun ini sedang mengalami apa yang namanya bonus demografi. Karena ternyata tahun-tahun ini sampai sekian tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia yang paling banyak itu adalah generasi muda yang produktif, yang bisa kerja, cari uang. Lebih banyak dari anak kecil yang belum bisa kerja, lebih banyak dari orang tua yang sudah pensiun. Generasi muda ini sedang paling banyak di Indonesia. Ada bahaya. Kalau pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan, itu bahaya. Tetapi potensinya luar biasa. Karena kebanyakan usia orang di Indonesia produktif. Beda sama Jepang. Mayoritas orang Jepang, orang-orang tua, saudara. Mayoritas orang-orang di Indonesia, anak-anak muda. Maka kalau kita ingin menjangkau pangsa pasar dalam tanda kutip yang paling luas di Indonesia dengan Injil Kristus antara 25 sampai 40 tahun. Saya berdoa supaya saudara dalam rentang usia ini 25 sampai 40 menaruh hidupmu kepada Kristus, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak bisa pakai usia di bawahnya atau usia di atasnya. Tuhan bisa pakai siapa saja, usia berapapun. Tapi ini usia produktif di mana Tuhan sedang ingin kita mengalami peningkatan secara spiritual. Dan untuk itu saudara harus meningkatkan pelayanan saudara untuk Tuhan. Rela berkorban, waktu, tenaga, biaya untuk menjangkau orang-orang bagi Kristus. Karena waktu kita berkorban, percaya ada revival besar. Kebangunan rohani terjadi. Ada pahala kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Temukan cara-cara kreatif untuk memenangkan jiwa. Itu sebabnya sejak beberapa tahun yang lampau Tuhan menaruh visi ini kepada saya. Supaya anak, remaja, pemuda bisa mengenal Alkitab lebih jelas. Tahu kisah dari Kejadian sampai Wahyu dan ada benang merahnya. Keselamatan manusia berdosa di dalam Yesus Kristus. Ketika kita bertobat dan mengaku dosa serta disucikan oleh darah Yesus Kristus. Itulah yang kita sedang bangun dalam proyek The Journey yang ada di Bandung, di Sumarekon,
hampir 2 hektar tanahnya, hampir 4 hektar luas bangunannya. Ini biaya besar sekali. Tapi akhir tahun ini konstruksinya selesai, saudara. Dan mulai tahun depan kita akan masuk ke finishing. Kita mulai masuk pada teknologi-teknologi terkini. Supaya orang bisa lihat kisah penciptaan Adam dan Hawa di Taman Eden. Bagaimana Kristus lahir, melayani, membuat mujizat. Mati disalib karena dosa kita. Bangkit naik ke sorga sampai pada peristiwa akhir zaman. Dan Yesus akan datang kembali sebagai Raja. Percaya kepada Dia sekarang, engkau memperoleh hidup yang kekal. Tidak percaya kepada Dia, ada hukuman neraka yang akan menanti kita. Dan saya berdoa melalui sarana ini, misi, penginjilan bisa terus digelorakan. Dan saya berdoa supaya generasi muda yang bisa menangkap hal ini. Coba kita lihat video klip berikut ini. Hai semua, udah tahu belum? Nanti di Bandung akan ada Bible Modern Edutainment Center terbesar se-Asia Tenggara. Yuk temenin aku lihat progres pembangunannya. Kompleks The Journey di daerah Sumarekon, Bandung Timur. Bible Modern Edutainment Center The Journey ini gak cuma akan menampilkan bukti peninggalan sejarah penting tentang Alkitab loh, tapi di sini kita akan bisa melihat kisah-kisah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu melalui teknologi 3D, 4D, and 5D loh. Keren kan? Jadi berasa kayak Bible comes to life. Kebayang gak sih nanti kita bisa kayak ngebelah laut pakai tongkat Musa? Selain itu, The Journey juga akan punya ruang teater, di mana kita bisa nonton pertunjukan ala Broadway gitu di Bandung. Pastinya di kompleks The Journey ini, kita juga bisa beribadah memuji Tuhan bareng-bareng, hangout bareng-bareng, dan kita juga bisa makan bareng loh. Seru kan? Karena itu, yuk siap-siap dan excited dari sekarang. Aku ngajak kamu untuk terus dukung dan doakan proyek ini ya. Selain lewat doa, kamu juga bisa memberikan dukungan lewat dana dan daya kreativitas kamu juga loh. Yang pasti sih, kamu juga udah bisa mulai ajak keluarga dan teman-teman beribadah di sini setiap hari Minggu pagi. Oh iya, buat kamu yang bukan warga Bandung, kamu juga bisa sekalian nyobain Wush, kereta cepat Jakarta-Bandung yang berhenti di stasiun Tegaluar. Cuma 10 menit dari Komplek The Journey. See you! Bulan yang lalu saya mengajak lebih dari 40 orang pergi ke Amerika Serikat. Jadi ini kunjangan wisata rohani. Biasanya ke Holy Land, sekarang karena perang dialihkan ke Amerika. Kami mengunjungi Bahteranu yang dibuat sebesar aslinya. Kami mengunjungi museum penciptaan tentang Taman Eden, Adam, Hawa dan sebagainya. Kita mengunjungi Museum of the Bible yang ada di Washington DC. Bagaimana kisah-kisah Alkitab dipamerkan dan bagaimana Alkitab itu dicetak, disebarkan dalam berbagai bahasa ke seluruh dunia. Kita menghadiri juga pertunjukan Sight and Sound di Lancaster, di mana ada drama musikal. Kemarin yang lagi diperankan itu Daniel di Gua Singa, Sadra, Mesa, Abednego di dapur api. Drama musikal yang sangat bagus saudara-saudara. Ya waktu kita datang itu diperkirakan 2.200 orang hadir. Semua seatnya dari atas sampai bawah penuh semuanya. Mestinya kita mau nonton itu hari Jumat. 45 orang cuma dapat seat 23. Aduh kita juga bingung jauh-jauh dari Indonesia. Padahal udah pesan sebulan sebelumnya gak dapat loh saudara. Full book. Untungnya entah gimana hari Sabtunya kita masih dapat 45 walaupun duduknya tersebar-sebar. Gak apa-apalah. Dan rekan-rekan yang ikut ke Amerika bilang, wow kita baru bisa ngebayangin gede banget ini Bahtera ya. Jauh lebih besar dari gereja ini saudara. Kok bisa ya cuma 8 orang bisa bikin Bahtera segede ini. Lalu yang menarik gimana caranya ya binatang-binatang bisa masuk ke sini. Apa pakai brosur, pengumuman, halo hari Minggu pesawat Bahteranu akan berangkat, tolong masuk segera, bikin brosur gitu, kirim-kirim. Mana bisa saudara, kok bisa binatang masuk? Tuhan yang mengirim, Tuhan yang mengutus, Bahteranya dipenuhkan dengan binatang-binatang. Jadi kalau saudara pengusaha, pedagang, doanya gini, Tuhan engkau pernah suruh binatang masuk Bahtera. Apa susahnya engkau suruh pelanggan masuk ke toko saya. Begitu, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bukan?
Dan sebuah rekan bilang, wow luar biasa. Saya bersyukur karena antusiasme mereka. Pertama bilang, aduh lihat museum mah apa ya. Orang Indonesia begitu dengar istilah museum gak menarik. Sebetulnya bukan museum purbakala. Ini museum modern saudara-saudara. Jadi mereka bilang, aduh jalan-jalannya kemana, ke Amerika, ke outlet dan sebagainya. Setelah kita sampai di sana. Yang ke outlet gak terlalu menarik, banyak duduk-duduknya doang saudara. Aduh yang kemarin luar biasa membuka wawasan kita. Saya percaya ini waktunya kita meningkatkan pelayanan kita. Apapun yang kita bisa kerjakan, lewat kesaksian, lewat apapun. Menangkan jiwa bagi Yesus. Time to level up. Biarlah saudara meningkatkan ketaatan, ketangguhan, pelayanan. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa.